Semangat pagi, selamat berjumpa kembali para anggota dan calon anggota Kredit Union Sempakat Nikolo. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan wajib Kredit Union Sempakat Nikolo. Kita sudah belajar materi yang pertama tentang filosofi Kredit Union, bagaimana konsep Kredit Union itu didirikan menurut pendirinya Frederick William Robinson, sehingga kita bisa memahami bagaimana kredit union itu dan tujuan-tujuannya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang analisis sosial, bagaimana setiap anggota kredit union diharapkan mampu melakukan analisa terhadap situasi yang terjadi untuk menemukan akar persoalan dari sebuah masalah, kemudian menemukan solusi untuk kehidupannya. Kemudian materi yang kita belajar tentang perubahan pola pikir. Bagaimana setiap orang harus memperhatikan pola pikirnya. Pola pikir harus dirubah seiring dengan tujuan hidup kita. Karena perubahan pola pikir sangat menentukan jalan hidup kita. Apa yang kita pikirkan akan menghasilkan tindakan yang akan dilakukan terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang terus dilakukan berulang-ulang akan menjadi karakter, dan karakter itu yang akan menentukan nasib kita. Nah, di kesempatan saat ini kita akan kembali belajar untuk modul yang keempat. Modul yang keempat ini adalah tentang rencana keuangan keluarga atau RKK. Kenapa kita perlu belajar bahwa keberhasilan seseorang itu tidak terlepas dari bagaimana dia mengelola keuangannya. Keuangan secara pribadi maupun keuangan di dalam keluarganya. Kecakapan dalam mengelola keuangan akan menentukan keberhasilan kita di kemudian hari. Nah, di dalam modul yang keempat ini kita akan belajar tentang rencana anggaran, pendapatan, dan belanja keluarga. Kalau kita sering mendengar ada RAPBN, Rencana Anggaran Belanja Negara, maka ada RAPBD, Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Nah, khusus untuk anggota kredit union kita belajar rencana anggaran pendapatan belanja keluarga. Bagi saudara-saudara yang belum berkeluarga, saudara bisa membuat RAPBK untuk pribadinya. Ada beberapa hal yang ingin kita pelajari dalam pembelajaran ini, di mana kita sama-sama akan belajar untuk menyusun rencana anggaran belanja keluarga, kemudian meningkatkan kedisiplinan dalam mengelola keuangan keluarga. Kemudian di dalam pembelajaran ini Bapak Ibu akan mendapatkan bagaimana cara, tujuan, sikap dasar dalam menyusun anggaran belanja keluarga. Jadi ada prinsip-prinsip yang penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan RAPBK. Kemudian kita diharapkan untuk memahami cara, tujuan, sikap dasar, dan pentingnya rencana anggaran pendapatan belanja keluarga. Kemudian kita memiliki keterampilan untuk menyusun anggaran belanja tersebut. Nah, Bapak Ibu, penting untuk kita semua pahami atau sadari bahwa rencana anggaran pendapatan belanja itu penting bagi setiap orang. Jadi dibutuhkan kedisiplinan dalam melaksanakan tujuannya. Nah, kita akan mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian dari rencana keuangan keluarga itu adalah perencanaan keuangan buat sebelum mengadakan transaksi pengeluaran keuangan keluarga. Jadi, di dalam pengertian ini mengandung prinsip bahwa rencana keuangan keluarga itu harus dibuat sebelum sebuah transaksi dilakukan. Jadi, sebelum Anda mengeluarkan uang, membelanjakan uang Anda untuk keperluan Anda, maka Anda harus terlebih dahulu membuat perencanaan. Karena kalau kita sudah keluarkan uang baru kita membuat rencana, maka itu namanya bukan perencanaan. Jadi prinsipnya bahwa dibuat sebelum. Jadi
Kegiatan kita 1 bulan kita buat sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, RAPBN, RAPBD disusun setahun sebelum tahun anggaran berjalan. Walaupun dikerjakan beberapa bulan setelah itu pengesahan, tapi proses beberapa waktu sebelumnya. Ada manfaat yang akan kita dapatkan di dalam kita belajar ini, bahwa pendapatan dapat dikelola dengan baik sehingga biaya-biaya dapat dipenuhi sesuai dengan perencanaan pendapatan dan pengeluaran keuangan. Jadi ketika kita membuat perencanaan, maka segala sesuatu dapat dikelola dengan baik. Biaya-biaya yang kita keluarkan adalah biaya-biaya yang sudah tertera di dalam perencanaan. Bapak Ibu yang di pemerintah tidak bisa membelanjakan uang negara kalau tidak tercantum di dalam dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Jadi semuanya harus kembali kepada perencanaan yang telah disusun. Kenapa sih kita perlu belajar? Ada banyak alasan, ya, sehingga rencana keuangan ini menjadi penting bagi setiap anggota. Karena beberapa anggota keluarga telah mengalami kesulitan dalam masalah keuangan. Ketersediaan uang untuk biaya hidup itu tidak menjamin bahwa keluarga tersebut dengan membelanjakan dan mengatur uang mereka. Bahkan tidak jarang terjadi percekcokan dalam hal penggunaan keuangan. Jadi karena itu keuangan itu harus direncanakan. Alasan lain adalah banyaknya cita-cita yang tidak tercapai karena keuangan keluarga tidak terencana dengan baik. Uang dibelanjakan secara sembrono, sementara hal yang penting dan mendesak tidak dibeli. Ya, ingat, kalau kita tidak punya rencana, maka kita ada kecenderungan untuk menggunakan uang kita suka-suka kita saja. Alasan yang lain agar kita terdorong untuk menambah penghasilan. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Dengan adanya anggaran yang tepat, keluarga dapat dengan mudah mengetahui jumlah pendapatan mereka dan terdorong terus untuk meningkatkannya. Waktu Bapak Ibu menyusun, Bapak Ibu akan melihat saldo akhir dari perincian antara pendapatan dikurangi pendapatan dikurang pengeluaran. Bapak Ibu menemukan berapa sisa uang yang Bapak Ibu miliki. Kalau Bapak Ibu hasilnya minus seperti apa, kalau hasilnya kecil seperti apa, kalau hasilnya sebesar seperti apa, itu akan menentukan langkah-langkah kita selanjutnya. Kemudian alasan lain adalah untuk membebaskan keluarga dari pola hidup gali lubang tutup lubang. Ya, anggota CU setelah sekian lama masuk CU jangan sampai lagi memiliki gaya hidup yang gali lubang tutup lubang, tetapi kita sudah memiliki perencanaan yang baik. Perencanaan hidup yang lebih memprioritaskan kepentingan yang utama. Ada yang menjadi skala prioritas dalam penyusunan rencana keuangan keluarga. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara menyusunnya? Bapak Ibu lihat di dalam format yang Bapak Ibu miliki, maka itu ada 2 kolom utama, yaitu kolom A berisi pendapatan dan kolom B berisi pengeluaran. Nah, kolom A berisi pendapatan itu meliputi pendapatan suami atau pendapatan ayah. Kemudian kalau ibunya bekerja atau istrinya bekerja, maka ditambahkan dengan pendapatan ibu atau pendapatan istri. Lalu kalau ada pendapatan lain di luar pendapatan tetap, maka dicantumkan juga dengan bagian pendapatan. Apa saja pendapatan lain itu pendapatan yang tidak tetap, misalnya bunga deposito, bunga bank, atau investasi yang sifatnya tidak tetap tapi ada di dalam 1 bulan. Nah, Bapak Ibu yang punya pendapatan lain, entah itu misalnya uang makan, uang lembur, uang transport, uang-uang yang lain, Bapak Ibu bisa masukkan di dalam bagian kolom pendapatan sebagai pendapatan lain di luar pendapatan tetap seperti gaji dan sebagainya. Oke, dalam pendapatan di situ ada kolom mingguan, ada kolom sebulan, ada kolom setahun. Nanti kepada pengisian untuk kolom sebulan, karena RKK akan dibuat setiap bulan, kemudian dievaluasi dalam kehidupan kita. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya pendapatan mingguan,
tinggal dikalkulasikan kalau dapat pendapatan mingguan berapa, lalu 1 bulan berapa minggu, tinggal dikalikan akan dapat penghasilan sebulan. Kalau Bapak Ibu mau tahu pendapatan Bapak Ibu setahun, tinggal dikalikan 12. Bapak Ibu bisa melihat estimasi penerimaan Bapak Ibu dalam waktu 1 tahun. Di sebelahnya ada kolom realisasi dan kolom saldo. Nah, realisasi ini untuk sementara ya Bapak Ibu belum bisa buat. Tetapi ketika program ini sudah selesai, maka pada bulan berikutnya Bapak Ibu bisa melakukan evaluasi dari pendapatan yang Bapak Ibu sudah estimasikan atau anggarkan di dalam sebulan yang lalu, terrealisasi berapa. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu total jumlah pendapatan dianggarkan di sebulan itu kurang lebih misalnya 5 juta, lalu realisasinya ternyata lebih atau 5.200.000, 5.300.000, maka Bapak Ibu memiliki saldo. Nah, itu yang nanti akan menjadi bahan evaluasi kita dalam penyusunan RKK bulan berikutnya. Demikian juga kalau terjadi kurang, misalnya terjadi penerimaan yang tidak sesuai karena beberapa faktor, bisa saja tidak sesuai, misalnya jumlah pendapatan tidak tetap, itu punya ada perubahan, bisa mengakibatkan jumlah pendapatan tidak sama. Atau sebaliknya, ada pengeluaran-pengeluaran lain yang harus dipotong dari jumlah penerimaan, ada pinjaman dan sebagainya yang mengakibatkan pendapatan tidak tetap. Oke, di bagian yang pertama, diharapkan Bapak Ibu sambil melihat formnya, Bapak Ibu bisa melihat, bisa mengisi, dan bisa melakukan perbaikan kalau ada yang perlu diperbaikan dari bagian jumlah pendapatan. Selanjutnya kita akan melihat bagian B, yaitu jumlah pengeluaran. Jumlah pengeluaran terdiri dari yang pertama pengeluaran yang sifatnya tabungan atau investasi. Kita masukkan dalam pengeluaran karena itu adalah pembayaran yang dilakukan berdasarkan uang yang kita terima. Entah kita tabung atau kita investasikan dalam bentuk yang lain. Dibiasakan kita menghitung tabungan atau investasi itu sebesar 10% dari jumlah pendapatan kita. Jadi sebelum Bapak Ibu menggunakan uangnya, Bapak Ibu harus menghitung dulu untuk investasi atau tabungan sebesar 10%. Nah, bagi Bapak Ibu yang memasukkan persepuluhan, itu Bapak Ibu bisa masukkan di bagian kolom yang di bawah. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Itu bagian tabungan yang berupa investasi yang kita asumsi untuk bisa dibuat 10%. Nanti bisa saja disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menghitung, nanti Bapak Ibu akan melihat sebesar berapa kentangnya Bapak Ibu bisa menabung setelah Bapak Ibu menghitung. Format ini sudah dibuat dalam bentuk Excel. Jadi ketika Bapak Ibu mengisi, maka akan terlihat jumlah di bawahnya. Dia akan langsung menghitung, summary langsung hitungannya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat angkanya, ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu evaluasi kemudian. Kemudian bagian yang kedua, itu disebut dengan pengeluaran mutlak dan tetap. Pengeluaran sifatnya mutlak, tidak bisa ditawar, bisa ditunda, dan nilainya tetap. Apa saja itu? Misalnya angsuran, ya, angsuran tentang hutang. Kalau hutang kita sudah ditetapkan, pinjam dengan bunga, dengan angsuran pokok sekian, bunga sekian, maka itulah jumlah angsuran yang harus kita bayarkan secara tetap terus-menerus sampai pinjaman itu selesai. Jadi itu masuk dalam kategori angsuran atau pengeluaran mutlak dan tetap. Kemudian rekening listrik itu mutlak, walaupun mungkin kadang-kadang tidak tetap, artinya jumlahnya, angkanya bisa berubah. Rekening air, kemudian biaya sewa kos atau rumah itu kita masukkan dalam kelompok mutlak dan tetap. Jadi kalau Bapak Ibu yang masih entah kontrak, entah kos, maka itu harus dimasukkan dalam komponen pengeluaran yang pertama, yaitu mutlak tetap. Lalu ada pengeluaran-pengeluaran yang lain, Bapak Ibu bisa isikan di kolom itu. Kalau Bapak Ibu ada pengeluaran yang sifatnya mutlak dan tetap, bisa masukkan di poin 2 di bagian lain-lain.
Sampai di sini Bapak Ibu bisa tangkap ya, bisa mengikuti untuk proses pengisian formnya. Kemudian bagian yang berikutnya yang ketiga, ada pengeluaran mutlak tapi tidak tetap. Pengeluaran itu mutlak pasti, tapi jumlahnya tidak tentu, dan ini bisa disesuaikan. Beda dengan rekening listrik, rekening air tadi. Walaupun jumlahnya tidak tetap, kita tidak bisa menentukannya, karena itu tergantung pemakaian kita. Jadi dia masuk di kolom tetap. Nah, misalnya jumlah mutlak tidak tetap ini biaya per makanan. Nah, Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu sebelum mengisi total jumlahnya di sini, karena ini hanya bagian global, Bapak Ibu harus membuat catatan kecil. Biaya per makanan itu kan luas sekali. Saya menuliskan di situ sembako dan lain-lain. Ya, jadi beli beras, dan minyak goreng, beli lauk pauk, beli sayur, beli gas dan sebagainya, kebutuhan untuk permakanan selama 1 bulan, Bapak Ibu uraikan dulu di catatan kecil. Sudah dapat totalannya, baru Bapak Ibu masukkan di dalam biaya permakanan. Ya, jadi semakin detail Bapak Ibu membuat perhitungan, membuat pencatatannya, kemudian memasukkannya di sini, semakin baik kita memiliki RKK. Kemudian biaya pendidikan. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih memiliki putra-putri atau kuliah, maka masukkan di dalam biaya pendidikan. Biaya sekolah per bulannya berapa, ya. Kalau SPP-nya sudah, karena pemerintah sudah membebaskan SPP, tapi ada komponen-komponen lain yang harus dibayarkan, masukkan di situ. Sekali lagi Bapak Ibu buat perincian terpisah. Biaya sekolahnya misalnya biaya pakaian seragam, biaya sepatu, biaya buku, biaya yang lain-lain, Bapak Ibu masukkan. Tentu saja ini kan tidak dibelikan atau dibelanjakan setiap bulan. Nah, tinggal Bapak Ibu misalnya membeli sepatunya cuma 1 kali 1 tahun untuk anak sekolah ya. Membeli sepatunya 1 kali dalam 1 tahun. Tinggal berapa harganya dibagi 12. Dapatlah itu harga untuk per bulannya di dalam angsurannya. Bisa dipahamin ya. Kalau misalnya beli belanja pakaian seragam, sekarang tahun ajaran baru, anaknya beli pakaian seragam, kan nggak perlu setiap bulan itu beli pakaian seragam. Langsung saja berapa harganya dibagikan dengan 12. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi buat perinciannya. Lalu biaya pendidikan itu ada biaya-biaya kursus, kalau misalnya ada anaknya ikut kursus atau les. Kemudian ada biaya ekstrakurikuler. Atau Bapak Ibu ada yang masih mengikuti pendidikan lanjutan, misalnya kuliah. Nah, itu bisa dimasukkan dalam komponen biaya pendidikan. Dibuat perincian, kalau misalnya biaya kuliah per semester dibagikan 6, dapatlah biaya kebutuhan per bulan. Oke, itu komponen berikutnya ada pendidikan. Kemudian saya sebut dengan biaya kebersihan, biaya bersih-bersih, bersih diri, bersih lingkungan, ya. Sabun mandi, sabun cuci pakaian, sabun cuci piring, dan yang berbagai macam jenis sabun ya, untuk pembersihan, odol, sikat gigi, sampo, dan lain-lain. Itu masuk dalam komponen biaya kebersihan. Ya, jadi setiap kita pasti punya pengeluaran seperti itu. Jadi tolong dibuat perincian lagi, baru dimasukkan total ke dalam biaya kebersihan. Kemudian biaya kesehatan. Ada yang secara rutin harus mengkonsumsi obat-obatan, silakan ditulis biaya obat-obatan yang harus dikonsumsi terus-menerus, masukkan di dalam biaya obat-obatan. Lalu Pak, saya ini kan nggak sakit, saya ini nggak perlu biaya obat-obatan, ya mungkin tidak perlu biaya obat-obatan, ya tidak perlu diisi. Tapi ada nggak biaya perawatan diri ya? Saya masuk dalam kolom ini, kita masukkan dalam kolom kesehatan, karena perawatan diri misalnya contoh lain bisa perlu masuk. Intinya supaya Bapak Ibu tetap sehat lah. Yang mau diet perlu program membeli makanan diet dan seterusnya, itu masuk di dalam biaya kesehatan. Jadi rinci, kemudian baru masukkan di dalam kolom total biaya kesehatan. Dan kontrak rumah itu sudah masuk di atas ya Bapak Ibu, di dalam pengeluaran mutlak tetap ya. Jadi tidak perlu diisi lagi di sini. Bapak Ibu bisa ganti dengan pengeluaran yang lain.
Kemudian biaya maintenance, ya biaya perawatan, baik itu perawatan rumah maupun perawatan kendaraan. Mungkin kendaraan harus ganti oli, ya kan? Kendaraan yang harus beli perbaikan apa, ganti apa. Mungkin tidak setiap bulan, tapi mesti baiknya Bapak Ibu cadangkan untuk biaya perawatan. Kemudian lain-lain. Oke, ada pengeluaran mutlak tetap, ada pengeluaran mutlak tidak tetap. Tinggal Bapak Ibu ingatkan baik-baik. Kalau ada yang bisa masukkan, silakan Bapak Ibu bisa tambah kolomnya, bisa perbanyak sedetail mungkin. Intinya kita mendapatkan jumlah pengeluaran kita secara jelas. Oke. Kemudian ada lagi bagian yang keempat yang dikelompokkan dalam pengeluaran manasuka. Pengeluaran suka-suka, artinya pengeluaran yang tidak wajib hukum, tetapi kadang-kadang perlu, ya. Misalnya contoh hiburan, entertainment, ya. Bapak Ibu, saudara-saudara bisa membawa keluarganya untuk rekreasi, berenang, pergi ke gunung, pergi jalan-jalan, maka cantumkan biayanya di situ, ya. Apakah itu dilakukan setiap bulan? Maka dibuat dalam bulan. Kalau misalnya itu dilakukan 1 tahun, misalnya 2 kali, berarti selama 6 bulan. Silakan dibuat kalau dibuat selama 6 bulan dibagi 12, dibagi 6, ya. Nah, silakan dibuat. Lalu ada yang misalnya pengeluaran manasukanya sering jajan atau makan di luar. Nah, ini salah satu pengeluaran yang kadang-kadang nggak sadar kita, ternyata jumlah biaya yang dikeluarkan untuk makan di luar itu ternyata besar sekali, tidak pernah terhitung. Nah, Bapak Ibu coba buat untuk perhitungan makan di luar, seterusnya. Lalu termasuk pengeluaran manasuka adalah hubungan kemasyarakatan, masalah-masalah sosial, bantuan, ya, kemudian iuran dan sebagainya. Nah, tadi saya katakan keagamaan saya masukkan di kolom manasuka, walaupun di beberapa orang punya komitmen itu sifatnya tetap. Misalnya bagi yang Kristiani persepuluhan, saya masukkan persepuluhan itu di kolom pengeluaran manasuka tentang keagamaan. Jadi kenapa dimasukkan di sini? Supaya tidak rancu dengan investasi yang di atas. Di atas ada tabungan atau investasi 10%. Jadi persepuluhan di sini nanti ditambahkan dengan persembahan. Ya, kalau misalnya di atas tadi penghasilannya 5 juta, berarti persepuluhannya 500.000 ditambah dengan persembahan-persembahan yang lain di luar yang sifatnya tetap tadi 10%. Kemudian biaya atau ada lagi pengeluaran aktualisasi diri, ya, aktualisasi diri. Apa sih aktualisasi diri? Ya, orang mau tampil cantik, tampil ganteng, tampil keren, body six pack atau bodinya langsing, tentu pasti ada biaya, ya. Yang mau langsing harus senam, ya, mungkin harus bayar biaya senam, ya. Kemudian mau rambutnya merah, kuning, hijau, ada biayanya. Mau kulitnya kinclong, ada biayanya. Itu masuk di dalam aktualisasi diri. Itu dari sisi penampilan. Belum lagi perlengkapan. Ada yang suka barang-barang branded, ada masuk dalam perlengkapan. Nah, itu masuk di dalam aktualisasi diri. Kalau perlu ada peralatan yang dibeli, ada yang harus beli HP dan sebagainya. Memang tidak perlu setiap bulan. Cuman Bapak Ibu sebaiknya direncanakan. Kalau misalnya kita mau mengganti HP, maka bisa direncanakan, oh nanti 3 bulan ke depan saya akan mengganti HP dengan tipe yang ini misalnya. Maka perlu dibuat estimasinya, dibagi berapa yang harus kita mulai siapkan, sisihkan untuk pembelian barang tersebut. Nah, kalau kita memiliki perencanaan seperti ini, memiliki perencanaan yang matang, kita menjadi orang yang sangat rapi hidup kita. Maka kita menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap setiap uang yang kita miliki. Nah, setelah itu maka ditotal. Jadi setelah totalan A, pendapatan, maka ada totalan B, yaitu jumlah pengeluaran. Jadi poin dari 1, 2, 3, 4 itu ditotal menjadi jumlah pengeluaran. Lalu kita akan melihat berapa saldo kita setiap bulan. Didapat dari jumlah penerimaan atau jumlah pendapatan
kurangi dengan jumlah pengeluaran. Ya, saldo itu A kurang B. Jadi Bapak Ibu akan dapat. Nah, di situ akan ketahuan kita ini defisit atau kita lebih, ya. Nah, di situ kita akan lihat berapa sisa kelebihan kita dalam satu bulan, atau malah ternyata kita ini termasuk kategori besar pasak daripada tiang. Itu yang langkah-langkah yang harus kita perhatikan ketika kita menyusun ini. Lalu setelah dapat jumlahnya, saldonya, maka masukkan biaya tak terduga. Dalam kehidupan kita pasti ada yang tak terduga, situasi-situasi darurat, kemungkinan-kemungkinan yang harus kita antisipasi. Maka masukkan biaya tak terduga sebesar 20%, itu dari saldo. Jadi sisa atau hasil dari pengurangan penerimaan pengeluaran, maka itu dikalikan 20% untuk dapat biaya tak terduga. Oke, sampai di sini Bapak Ibu cukup jelas. Jumlah pengeluaran, saldo adalah jumlah penerimaan dengan pengeluaran. Lalu berapa jumlahnya dikali 20% dapat biaya tak terduga. Lalu sebenarnya akhirnya berapa sih kita masih punya uang yang bisa kita kelola dalam satu bulan? Itu disebut dengan saldo akhir. Jadi saldo dikurangin biaya tak terduga. Jadi hasil pengurangan antara pendapatan dan pengeluaran itu dikurangi dengan biaya tak terduga, maka disitulah Bapak Ibu bukan saldo akhir. Ini simple saja, ini mudah. Tapi yang paling penting itu bagaimana Bapak Ibu merinci pengeluarannya. Dalam beberapa kali pelatihan offline, ketika kami mendampingi para anggota, banyak mereka nggak tahu satu bulan itu beras itu perlu berapa. Banyak yang nggak tahu perlu berapa biaya untuk beli telur, beli minyak goreng, beli sabun, karena nggak pernah dicatat. Nah, dalam pembelajaran ini kita memiliki kebiasaan-kebiasaan baru di mana kita harus mulai mencatat pengeluaran kita. Setuju Bapak Ibu? Ya, karena itu akan menentukan bagaimana kondisi keuangan kita di waktu-waktu yang akan datang. Nah, jadi Bapak Ibu bisa ulang kembali bagaimana proses pengisian ini, kesulitan-kesulitannya di mana kita bisa praktekkan. Kemudian Bapak Ibu melihat di kolom tadi, kolom realisasi ya, kolom realisasi seperti yang saya katakan. Ternyata setelah Bapak Ibu membuat satu bulan, Bapak Ibu akan melakukan evaluasi, lalu realisasinya berapa? Oh, ternyata bulan ini saya besar, lebih daripada yang saya anggarkan. Kenapa? Karena ada saya banyak kegiatan, banyak perjalanan, banyak dapat orderan, jadi pendapatan saya meningkat. Lalu kita lihat bagaimana hasilnya. Ternyata pendapatannya, realisasinya lebih besar. Kok nggak ada di saldo terakhir? Berarti ada yang salah dalam pengelolaan keuangan kita. Halo? Berarti kita begitu dapat uang kaget, uang lebih, ya kita langsung sewaktu-waktu juga langsung kita habiskan. Ketika kita melihat realisasi terakhir itu nggak seperti yang kita harapkan. Nah Bapak Ibu, jadi realisasi itu akan memperhitungkan. Nanti kita lihat ada saldo. Jangan sampai ada tulisan di sini ada saldo, tapi uangnya nggak ada. Jumlah pendapatan 5 juta, ya. Kemudian realisasi anggaran pendapatan 5 juta, lalu realisasinya dapat 6 juta. Berarti kita sebenarnya punya saldo 1 juta, ya kan? Yang nanti bisa mempengaruhi jumlah saldo akhir kita untuk diperhitungkan di bulan berikutnya. Mana uangnya? Nah, ini pertanyaannya. Ada angkanya, tapi uangnya nggak ada, berarti kita tidak bijaksana dalam pengelolaannya. Nah, demikian juga kalau terjadi saldo minus. Pendapatan kita yang misalnya 5 juta, ternyata kita hanya mendapatkan penerimaan sebesar 4.700.000. Kita minus 300. Ya, dari sisi pendapatan. Nah, dari situ kita sudah harus memperhitungkan dengan anggaran pengeluaran kita. Ketika kita mengetahui jumlah pendapatan kita berkurang, maka kita lihat komponen-komponen mana di dalam bulan berjalan
itu bisa kita perbaiki atau bisa kita ubah, kita sesuaikan. Ya, makanya kolom realisasi ini akan membantu kita untuk sebenarnya idealnya pengeluaran kita berapa. Jadi ini penting ya Bapak Ibu, jangan sampai kita tidak tahu jumlah pendapatan kita satu bulan. Lebih parah lagi kita nggak pernah tahu berapa pengeluaran kita satu bulan. Sehingga kita tidak pernah tahu situasi kita, keuangan kita, apakah keuangan kita ini minus, apakah keuangan kita plus, dan kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Jadi RKK ini akan membantu Bapak Ibu untuk mengelola keuangannya secara bertanggung jawab. Ya, jadi luar biasa kalau Bapak Ibu mendisiplinkan diri. Ingat tadi salah satu komponen penting di dalam pengisian adalah disiplin. Ya, disiplin untuk menuliskan pengeluarannya, disiplin untuk menuliskan pemasukannya, jangan ada yang ditutupi, dan juga disiplin di dalam mengeksekusi, melaksanakan. Jangan sampai pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang sudah kita buat. Oke. Jadi RKK itu sangat penting. Negara ini tidak bisa jalan, daerah tidak bisa jalan kalau tidak punya atau era APBN. Walaupun era APBD, era APBN itu bisa dilakukan evaluasi, namanya APBDP atau APBNP. Ada alokasi untuk perubahan, ya, dirubah. Misalnya contoh APBD 2020 atau APBN 2020 banyak terjadi perubahan. Kenapa? Karena sebagian besar biaya dialihkan untuk penanganan COVID-19, sehingga banyak program-program yang tidak bisa dilaksanakan karena dananya teralokasi atau dialokasikan ke penanganan COVID. Nah, itu ruang untuk perubahan. Demikian juga di dalam RKK, dalam RAPBK yang kita buat, maka ada kemungkinan komponennya bisa berubah. Karena itu Bapak Ibu harus sering untuk melakukan evaluasi untuk meninjaunya. Oke, jadi sampai sejauh ini Bapak Ibu bisa melihat pentingnya kita punya perencanaan. Saya selalu ingat apa yang disampaikan oleh bos saya ketika saya masih bekerja. Israel, plan you do and do it your plan. Jadi kita harus merencanakan apa yang kita akan kerjakan dan berdisiplinlah mengerjakan apa yang sudah kita rencanakan. Jangan sampai orang Papua bilang latihan lain, main lain. Ya, buat ini, ditulis ini, tapi yang kita kerjakan yang lain. Jadi kita belajar disiplin. Jadi prinsip dalam RAPBK itu juga adalah disiplin kita di dalam pengeluaran. Nah, salah satu ketaatan yang penting pada RKK adalah tadi kita sudah sebelumnya kita sudah belajar perubahan pola pikir. Apa perubahan pola pikir yang harus ada ketika kita sudah menjadi anggota CU? Ya, di dalam pengelolaan keuangan, di dalam melakukan tabungan atau investasi. Kalau sebelum masuk menjadi anggota CU kita berpikir kita dapat uang, lalu kita gunakan, kita belanjakan, sisanya kita tabung. Betul apa betul? Nah, kalau kita berpikir dapat uang, digunakan untuk kebutuhan, lalu sisanya ditabung, maka biaya tabungan kita tidak pernah bisa maksimal. Kenapa? Karena cuma sisa yang kita tabung. Halo? Nah, ketika kita menabung dari sisa, maka sisa itu tidak seberapa. Bahkan sebaliknya, habis, nggak ada sisa, minus. Jadi mau nabung apa? Akhirnya menjadi orang yang tidak punya tabungan, tidak punya persiapan untuk masa depan kita. Karena itu, prinsip di dalam kredit union, kita tidak menabung dari sisa, tetapi direncanakan. Jadi, penghasilan yang kita terima, seperti yang kita tulis tadi, kita tabung dulu, kita sudah hitung, investasikan berapa? 10% misalnya. Kita tabung, kita sisihkan 10%, udah itu kita tabung. Baru sisanya dipakai untuk belanja. Setuju? Jadi rumusnya adalah penghasilan disisihkan kemudian ditabung, baru selisihnya, sisanya dipergunakan. Jadi rumusnya ya kita pakai rumus, misalnya pakai rumus 10. Jadi nanti Bapak Ibu akan menemukan rumus berapa rumus investasi, berapa rumus pengeluaran rutin, berapa rumus dana darurat. Nah, itulah yang kemudian
menjadi perhitungan kita di dalam kita. Ya, jadi penting untuk kita semua menyadari bahwa keuangan itu harus direncanakan sejak dini. Tanpa kita memiliki perencanaan yang baik, maka kita tidak akan pernah mencapai apa yang menjadi tujuan atau cita-cita hidup kita. Kiranya apa yang sudah kita pelajari ini tidak hanya menjadi pengetahuan bagi kita. Saya berharap kita semua bisa menjadi orang-orang yang disiplin untuk menerapkan apa yang telah kita pelajari, yang sudah kita tulis, yang akhirnya bisa membawa kepada tujuan kita. Oke, sukses untuk kita. Selamat menabung, selamat beruntung, belukur awe elu.